Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada siang ini kita bisa sholat berjamaah di Masjid Raya Candi. Alhamdulillah, semoga menjadi amal dan ibadah kita yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Akan kita lanjutkan kajian tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang berapa pekan yang lalu sudah kita sampaikan mengenai al-imanu biyaumil akhir. Pada siang ini akan kita sampaikan salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang penting adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Iman kepada qadarullah, kepada ketentuan Allah, pada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Kewajiban iman pada qadarullah itu tidak hanya wajib iman tetapi juga harus benar. Apa ada iman pada qadarullah yang tidak benar, yang salah? Ada. Dari umat-umat terdahulu juga sudah ada contohnya, yaitu sama sekali tidak beriman, yang kita kenal dalam sejarah dilakukan oleh kelompok pemahaman Qadariyah. Jadi orang-orang yang kelompok pemahamannya Qadariyah, sebagian diantaranya Mu'tazilah, itu tidak meyakini peran Allah dalam setiap perbuatan manusia. Jadi manusia itu punya kebebasan, keleluasaan untuk melakukan apapun untuk dirinya tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pemahaman terhadap qadar atau takdir atau ketentuan Allah yang tidak benar. Yang kedua, sebaliknya, meyakini ketentuan Allah atau qadarullah yang terlalu dominan terkait perbuatan manusia, yaitu kelompok pemahaman Jabariyah, bahwa semua yang dilakukan oleh manusia itu ya adalah kehendak Allah, adalah perbuatan Allah bahkan, sehingga manusia hanya jadi wayang, hanya jadi lakon. Jadi baik yaitu Allah yang mau, jadi buruk jelek ya Allah yang mau. Manusia tidak punya peran apa-apa. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini antara ekstrim Qadariyah dan ekstrim Jabariyah itu, bahwa memang Allah itu punya ketentuan, punya kehendak, punya campur tangan terhadap apa yang dilakukan oleh manusia, tetapi manusia juga punya ruang, kesempatan dan kehendak untuk menentukan apa yang harus dilakukan manusia itu, sehingga dia pun bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW, beliau pernah berkata, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi
kata yang lama annama asobahu lam yakun liyahti'ahu wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Kata Rasulullah, tidak benar iman seorang hamba sehingga dia mengimani qadarullah, mengimani ketentuan Allah, baik ketentuan yang baik tentang dirinya maupun ketentuan yang buruk tentang dirinya, sehingga pula dia tahu bahwa apa yang menimpa dia itu tidak akan terjadi jika Allah tidak berkehendak, dan juga apa yang terhindar dari dirinya juga tidak akan terjadi andaikan Allah tidak menghendakinya. Para bapak dan ibu sekalian, lalu apa saja yang harus kita imani tentang qadarullah itu? Pertama yang harus kita yakini, kita imani adalah al-imanu bi ilmillah. Kita harus meyakini bahwa Allah itu telah menentukan segala sesuatunya sejak azali, sejak semula, sejak bahkan makhluknya diciptakan, dan itu sepengetahuan dan sekehendak Allah, bahwa apa yang terjadi dalam semesta ini, dari penciptaannya, dari apa yang terjadi pada penciptaannya, bahwa apa yang terjadi kepada yang Allah ciptakan itu sudah Allah ketahui sejak azali, sejak Allah menciptakan, sejak bahkan Allah belum menciptakan alam semesta ini. Kemudian yang kedua yaitu al-imanu bi kitabillah, bi kitabatillah, mengimani pencatatan Allah, bahwa apa yang terjadi pada manusia itu sudah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfud. Ada satu ayat dalam surat Al-Hajj ayat 70. Para bapak dan ibu monggo nanti bisa di waos di rumah masing-masing. Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ardi inna dzalika fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak ketahui bahwa Allah itu mengetahui apapun yang ada, apapun yang terjadi di langit, dan apapun yang ada dan terjadi di bumi? Sesungguhnya semua itu fi kitab, sudah tertulis di Lauhil Mahfud, dan itu semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di alam semesta ini, bahkan sampai daun yang jatuh dari salah satu pohon terkecil sekalipun, bahkan ketika salah satu hewan yang lebih kecil dari semut sekalipun mati atau dia cari makan di mana, itu bi ilmillah, dan itu fi kitabillah, fi kitabatillah. Allah tahu dan itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi masyiatillah. Orang yang atau kita ketika mengimani qadarullah, kita harus meyakini bahwa Allah punya masyiah, kehendak, bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah masyiatillah, adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Takwir ayat 29 Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, bahwa apa dan tidaklah kalian punya kehendak, tetapi Allah lah yang punya kehendak, Dia yang menguasai alam semesta. Kemudian yang keempat, yang terakhir, apa yang harus dilakukan ketika kita beriman pada qadarullah adalah al-imanu bi khalqillah, mengimani, meyakini akan penciptaan Allah. Yang Allah ciptakan bukan alam semesta saja, bukan manusia saja, tetapi juga perbuatan-perbuatan
yang dilakukan manusia sesungguhnya adalah khalqillah, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para bapak dan sekalian, keyakinan kita akan masyiatillah, akan khalqillah, akan kitabatillah, dan akan ilmillah itu adalah sesuatu yang gaib, yang kita tidak tahu dan belum tahu kecuali ketika sudah terjadi, sehingga Allah tetap memberikan ruang kepada kita untuk berbuat. Ada ulama yang membuat tamsil yang mungkin agak mudah difaham, bahwa ketika kita belum melakukan apapun, itu kita tidak akan pernah tahu apa takdir kita. Sehingga ketika kita misalnya punya hal yang menurut perhitungan akal kita dan pertimbangan kita harus kita lakukan, dan itu kita yakini sebagai hal yang akan menjadi ketentuan buat kita, maka itu berarti kita sedang melari dari suatu takdir ke takdir lainnya. Bahwa kalau menurut Jabariyah, ketika seorang sakit, dia merasa tidak harus berbuat apapun agar sakitnya sembuh, agar sakitnya hilang, agar dia sembuh dari sakitnya, karena dia meyakini bahwa itu sudah qadarullah, dan ketika Allah berkehendak ya akan sembuh sendiri. Itu pemahaman yang salah dari Jabariyah. Tetapi kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang yang sakit wajib ikhtiar untuk mengobati sakitnya, dan kita mengobati sakit kita itu namanya lari dari suatu takdir ke takdir lainnya. Sehingga betapapun itu sesungguhnya adalah sudah menjadi catatan Allah, kehendak Allah, bahkan penciptaan Allah apa yang kita lakukan itu, tetapi sesungguhnya kita harus melakukan sesuatu untuk nantinya menjadi qadarullah. Apapun yang terjadi pada kita memang sudah Allah kehendaki, apapun yang menimpa diri kita memang sudah Allah ketahui, dan bahkan Allah catat di Lauhil Mahfuz. Tetapi kita wajib berbuat, dan ketika kita berbuat itu pun bagian dari masyiatillah, itu pun bagian dari penciptaan Allah, dan itu pun bagian dari yang Allah catat fi Lauhil Mahfuz itu. Para bapak dan sekalian, yang selanjutnya yang mungkin perlu kita sampaikan, apa sih hikmah ketika kita memiliki keyakinan yang benar terhadap qadarullah ini, terhadap ketentuan Allah ini. Hikmah yang akan kita peroleh adalah, pertama, kita akan menjadi orang yang tenang dan tidak risau dalam menghadapi hidup ini, karena semuanya sudah menjadi kehendak Allah, catatan Allah, dan bahkan penciptaan Allah. Pastilah Allah mengendaki yang terbaik untuk hamba-hambanya, sepanjang kita pun mengendaki kebaikan untuk diri kita. Ada satu hadis yang saya kira penting kita renungkan. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa'alam annal ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahallahu laka, walau ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahallahu alaika, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa apabila ada sekelompok manusia yang bersepakat untuk memberi sesuatu yang manfaat kepada engkau dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan itu
kecuali kalau sesuatu itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, umpama ada sekelompok manusia yang mereka sepakat untuk memberikan madarat kepadamu dengan sesuatu yang membahayakan kamu, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa menghadirkan madarat itu, memberikan madarat itu, kecuali dengan sesuatu yang memang Allah sudah tentukan akan memberikan madarat kepadamu. Rufi'atil aqlam, qalam telah diangkat dan telah kering tintanya. Ini saya kira satu hadis, satu pernyataan Rasulullah yang memberikan keyakinan pada kita bahwa sehebat apapun orang, kuat apapun kesepakatan dan keinginan sekelompok orang untuk memberi sesuatu yang baik untuk kita, tapi ketika Allah tidak punya kehendak dan Allah belum menentukan, maka itu tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, sehebat apapun, sekuat apapun kekuatan sekelompok orang untuk memberikan sesuatu yang baik untuk kita, tapi ketika Allah tidak memberikan kemanfaatan itu, kebaikan itu tidak akan menimpa kita. Kemudian yang kedua, hikmah dari ketika kita meyakini qadarullah dengan benar, maka kita akan mensikapi apapun yang menimpa kita itu dengan tenang, termasuk musibah yang menimpa kita, itu kita akan menerimanya, mensikapinya dengan tenang, karena itu semuanya sudah menjadi qadarullah, kehendak Allah, dan insya Allah Allah memberikan solusi dan jalan untuk kita semuanya. Itulah para bapak dan sekalian beberapa hal tentang qadarullah, bahwa apa yang terjadi dalam semesta ini sesungguhnya sudah ada catatannya, di catatan Allah, tetapi kita manusia tidak ada yang tahu, karena itu bagian dari keimanan kita kepada hal yang gaib, dan kita wajib tetap untuk punya ikhtiar, sehingga apa yang terjadi pada kita adalah karena ikhtiar kita, dan kemudian Allah berkehendak dengan apa yang terjadi untuk kita itu. Karena itulah maka kita dianjurkan untuk sering menghayati bacaan la haula wala quwata illa billah itu, bahwa tidak ada kekuatan untuk menghadirkan kebaikan, tidak ada juga kekuatan untuk menghadirkan kemadharatan menimpa kita, kecuali kalau Allah kehendaki. Rasulullah juga memberikan ajaran kepada kita agar kita selalu berdoa agar apa yang menimpa kita adalah yang terbaik untuk kita, apa yang menimpa kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk dari kita. Sudah sholat kita sering berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Betapapun orang menghendaki kebaikan untuk kita, betapapun banyak orang menghendaki keburukan kepada kita, tapi ketika Allah tidak menghendakinya, tidak mungkin semua itu terjadi. Saya kira itu, semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.